Studentin an der Staatliche Universität Makassar. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Gelegenheit. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kebijakan politik luar negeri Jerman dan pemberontakan pada tanggal 17 Juni 1953. Baiklah, langsung saja yang pertama, yaitu kebijakan politik luar negeri Jerman. Setelah berdirinya Republik Federal Jerman, kebijakan luar negeri Jerman Barat di bawah kekuasaan Adenauer berfokus pada penyatuan ekonomi Eropa Barat dan integrasi Republik Federal Jerman ke dalam sistem aliansi Barat bersamaan dengan pembagian Jerman akan diperdalam. Bagi Konrad Adenauer, fokus tersebut tertuju pada integrasi Barat, persenjataan kembali, dan reunifikasi. Prasyarat penting untuk mewujudkan hal ini adalah rekonsiliasi dengan mantan musuh bebuyutan, yaitu Prancis, yang akhirnya berpuncak pada penandatanganan Perjanjian Persahabatan Prancis dan Jerman pada tahun 1963. Ketidakpercayaan Prancis terhadap perkembangan kekuatan yang tidak terkendali oleh Jerman secara bertahap berkurang dari tahun 1949 melalui peningkatan keterlibatan BRD dalam aliansi militer politik dan ekonomi di Barat. Peningkatan kerjasama Prancis dengan Jerman juga memungkinkan untuk menyelesaikan masalah SAR pada tahun 1957 setelah referendum pada tahun 1955. Prancis melepaskan kedaulatan atas wilayah penting baja dan batu bara Saarland. Pembentukan Komunitas Pertahanan Eropa dengan tentara gabungan gagal karena perlawanan dari warga negara Prancis. Integrasi dan reunifikasi Barat tidak dapat didamaikan karena perimbangan kekuatan dan ketegangan besar dengan Uni Soviet. Oleh karena itu, prioritas Adenauer adalah koneksi bertahap ke Eropa Barat dan Amerika Serikat. Dalam diskusi tentang kebijakan ini, Adenauer sering disebut oleh lawan politiknya sebagai kanselir sekutu. Harus diingat bahwa masih ada ketidakpercayaan yang besar terhadap Jerman dari negara-negara Barat. Luka karena perang dan fasis Jerman masih tidak dapat dilupakan. Langkah kebijakan luar negeri yang penting juga adalah pembentukan hubungan diplomatik dengan Uni Soviet pada September 1955. Ketika integrasi BRD ke dalam aliansi militer Eropa dan persenjataan kembali dibahas sebagai bagian dari pembentukan Komunitas Pertahanan Eropa, Stalin bereaksi pada musim semi 1952 dengan beberapa catatan untuk kekuatan Barat. Pemilu di seluruh Jerman dan penutupan perjanjian damai dengan Jerman yang dipersatukan kembali dengan syarat Jerman berkomitmen pada netralitas. Pada kebijakan politik luar negeri, banyak orang Jerman tidak lagi ingin berurusan dengan politik. Apa yang disebut sikap tanpa saya tersebar luas. Pengalaman pemerintahan sosialis nasional dan denasifikasi memainkan peran penting dalam hal ini. Anti-komunisme dan ketakutan mendalam terhadap Uni Soviet juga memainkan peran utama. Di atas segalanya, bagaimanapun harapan bahwa setelah bertahun-tahun mengalami kesulitan, hanya koneksi ke Barat akan menjamin kemakmuran, kebebasan, dan keamanan yang membuat banyak warga setuju dengan jalan Adenauer. Nah, itulah penjelasan mengenai kebijakan politik luar negeri Jerman. Selanjutnya yaitu pemberontakan pada tanggal 17 Juni 1953. Latar belakang dari adanya pemberontakan 17 Juni 1953. Pada bulan Juli 1952, konferensi partai kedua Partai Persatuan Sosialis Jerman berlangsung di Berlin Timur. Dalam kata-kata SED Sekretaris Jenderal Walter Ulbricht,
harus ada implementasi sistematis sosialisme. Namun, kata-kata tersebut tidak mengubah situasi penduduk. Bahkan, proyek-proyek masyarakat digabung dengan kekuasaan negara. Pasca 3 bulan setelah meninggalnya Stalin, maka muncullah sebuah era pasca Stalinis baru. Dengan demikian, masyarakat Jerman Timur berpikir bahwa akan ada perubahan ke arah yang lebih baik. Namun, kenyataannya malah bertolak belakang. Mereka kecewa saat Perdana Menteri Jerman Timur, Walter Ulbricht, berusaha meningkatkan output industri sebesar 10% tanpa kenaikan upah yang adil. Hal inilah yang memicu pemogokan massal di ibu kota Jerman Timur. Pemberontakan tahun 1953 di Jerman Timur dimulai dengan pemogokan oleh pekerja konstruksi Berlin Timur pada tanggal 16 Juni 1953. Para pekerja protes dan berkumpul untuk menuntut perbaikan situasi ekonomi mereka. Pada tanggal 17 Juni, pemogokan massal telah menyebar ke seluruh kota dengan lebih dari 40.000 demonstran yang berbaris melalui ibu kota. Tuntutan mereka pada awalnya berfokus pada ekonomi kembali ke kota kerja lama. Tapi, kemudian saat pemogokan tersebut menyebar ke kota-kota lain seperti Leipzig, Dresden, dan sekitar 400 kota dan kota di seluruh Jerman Timur, suara mereka menguat dan hati mereka berani. Mereka menuntut pemilihan yang lebih bebas, pemerintahan baru, dan demokrasi. Di kota Merseburg, Jerman Timur, para pekerja menyerbu kantor polisi dan membebaskan tahanan dari penjara. Para pemrotes merobek bendera komunis dan membawa spanduk yang menyatakan, "Kami menginginkan pemilihan yang bebas. Kita bukan budak, kematian komunisme dan long life Eisenhower." Ini bukan lagi pemogokan, tapi sebuah pemberontakan. Nah, pada saat yang sama, pada tanggal 17 Juni 1953, Uni Soviet melakukan penindasan kepada pemberontak di Jerman Timur yang menuntut keterbukaan dan kebebasan. Pemberontakan di Berlin Timur diintimidasi secara keras dengan pengarahan beberapa tank oleh sekelompok pasukan Soviet di Jerman dan Volkspolizei, dan juga memutus saluran telepon antara kota dan pabrik sehingga para penyerang tidak dapat menghubungi satu sama lain kecuali melalui utusan. Namun, berita pemogokan telah tetap tersebar karena adanya salah satu stasiun radio yang menyebarkan berita tersebut. Bukan hanya untuk menyebar berita pemogokan, tetapi stasiun radio itu juga menyerukan untuk pemogokan pemilihan umum yang bebas. Tersebarnya berita tersebut membuat semakin bertambah pemogokan. Terlepas dari intervensi pasukan Soviet, gelombang pemogokan dan demonstrasi tidak mudah dikendalikan oleh pemerintahan. Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai pemberontakan pada tanggal 17 Juni 1953. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.